Halo guys, ketemu kembali dengan saya di saluran YouTube channel. Selamat pagi Indonesia. Selamat untuk kembali dengan saya Andi Haidin. Selamat berjumpa dengan saya di saluran di mana kita bisa mencoba untuk berusaha mengoptimalkan sumber daya potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa mencapai kinerja prestasi yang terbaik yang diwujudkan, mengembangkan sumber daya manusia, membangun bangsa, untuk menciptakan masyarakat dunia yang lebih baik. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan saya Andi Haidin di saluran channel, ya, dimana kita selalu bisa belajar dan berbagi suatu hal yang positif bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini, ya, saya pakai kemeja batik ya, jadi menunjukkan juga ya bahwa kita nih harus mencintai budaya dan mencerminkan negara Republik Indonesia dan Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu hal, yaitu sering ada pertanyaan kepada saya, ya, Pak Andi, Coach Andy, ya, bagaimana caranya supaya saya kalau ngelamar kerja itu bisa diterima dengan gaji yang bagus, ya, dengan gaji yang besar, ya. Saya kira setiap pelamar kerja, ya, setiap calon karyawan pasti menginginkan gaji yang besar, fasilitas yang bagus, ya, jenjang karir juga yang bagus. Bahkan kalau sudah punya keluarga juga mungkin buat ada kesejahteraan keluarga, ya. Ya, kalau yang masih mungkin masih ingin mengembangkan diri, mungkin bahkan dapat beasiswa, ya, dan sebagainya, ya. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah kalau kita, ya, kalau teman-teman, apalagi ini yang baru masuk ke dunia kerja, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya menyebutnya adalah saat ini ada 4C. Wah, 4C. Apa nih sini ya? Kayak nama marga saya aja C. Nah, ini bukan. Tapi yang pertama adalah kalau teman-teman mau melamar kerja, hal yang harus dilihat selain lowongannya itu apakah menarik, ya. Wah, multinational company, perusahaan TBK, ini perusahaannya besar, konglomerat, ya, jabatannya keren, ya, waduh, kantornya di Jalan Protokol di Jakarta, atau bahkan mungkin ada yang di overseas di luar negeri, ya, ya, atau wah, pokoknya apapun ya yang membuat bagi pelamar kerja teman-teman merasa itu tajir, ya. Selain memperhatikan lowongan kerja, teman-teman harus memperhatikan apakah itu cocok buat saya. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Ya, dalam 4 sini yang pertama adalah sebenarnya berkaitan dengan apa yang pernah saya sharingkan, yaitu minat, bakat, kemampuan. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah potensi kita. Itu bisa menyangkut minat, bisa juga bakat, ya. Ya, atau kemampuan sifatnya dasar, intelijensi, kecerdasan, ya, atau mungkin waktu kuliah itu kan pasti kan dapat indeks prestasi yang tinggi, ya, ikut ekstrakurikuler, ya, juga mungkin aktif di organisasi kemahasiswaan. Itu semua sifatnya adalah potensi, ya, ya, potensi karakter, kebiasaan kita punya strength, kelebihan apa, ya, punya kelebihannya apa, achievement apa, prestasi yang pernah dicapai sebelumnya dulu, ya, baik yang menyangkut pekerjaan mungkin tidak, ya, tetapi itu bisa jadi suatu nilai tambah. That's a potential, potensi. Itu sih yang pertama, ya. Jadi kalau teman-teman melamar kerja, perhatikan apa potensi saya,
yang saya bisa sumbangkan di pekerjaan yang nanti dan perusahaan yang nanti akan saya lamar, yang saya pilih. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah kompetensi. Kalau tadi potensi itu ada yang menyebut dengan talent, talent, potensi yang terpendam yang ada di dalam diri, yang sifatnya biasanya fundamental, sangat mendasar dalam diri kita. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing, kelebihan masing-masing, kepotensi masing-masing, talenta masing-masing. Nah, sekarang adalah kompetensi. Kompetensi ada secara prinsip itu ada dua, yang teknis ya. Jadi saya sebagai pembicara tentunya kompetensi teknisnya saya harus bisa public speaking, saya harus bisa presentasi, saya mungkin harus menggunakan perangkat PowerPoint ya, atau menggunakan perangkat laptop ya untuk mengoperasikan pada saya memberikan training, pelatihan, konsultasi dan sebagainya. Kompetensi teknis yang menyangkut pekerjaan ya. Seorang ahli bangunan ya tentunya beliau harus punya kemampuan teknis untuk terkait dengan bangunan, dengan manajemen building, dengan bagaimana konstruksi bangunan dan sebagainya. Seorang pemasar tentunya beliau harus punya kompetensi teknis terkait dengan memasarkan, menjual, mempromosikan, branding dan sebagainya. Seorang administrasi tentunya harus punya kompetensi teknis untuk misalnya input data ya, menguasai software aplikasi seperti MS Office ya, Word, Excel dan sebagainya ya. Dan yang kedua adalah kompetensi non teknis. Ini yang seringkali kita lupakan, yang mungkin teman-teman kurang sadar. Wah, teknisnya bagus, tapi ternyata komunikasinya kurang. Itu adalah non teknis atau soft skill. Kurang percaya diri. Ya, waduh, padahal ganteng, cantik, lulus dari perguruan tinggi ternama ya, tapi kurang pede, maaf. Ya, itu soft skill. Ya, kurang bisa mengelola misalnya emosi, ya, kecerdasan emosi. Itu adalah soft skill juga. Ya. Jadi ini kecerdasan emosi mungkin kurang ya, dan sebagainya itu non teknis ya, yang kelihatannya tidak terkait dengan pekerjaan langsung, tetapi sebenarnya untuk jangka panjang bisa sangat berdampak ya. Jadi yang pertama tadi apa? Potensi ya, bisa disebut juga dengan talent. Yang kedua adalah kompetensi, kemampuan, ability, capability, kalau lebih tingginya lagi. Jadi apapun yang kita kuasai, kemampuan ya, kompetensi itu kita lihat kompetensi apa yang kita miliki, yang nanti kita bisa sumbangkan ketika kita diterima melamar suatu pekerjaan di perusahaan tertentu ya. Itu adalah C yang kedua ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Dan C yang ketiga apa? Adalah kita harus pikirkan kontribusi ya. Jadi kalau kita melihat satu lowongan, kira-kira kontribusi saya apa untuk pekerjaan itu, untuk perusahaan itu, added value, nilai tambah ya, kontribusi apa yang kita sumbangkan. Karena tidak ada perusahaan, organisasi yang akan merekrut kita tanpa mereka mengharapkan suatu kontribusi dari diri kita ya. Jadi jangan berpikir, wah Pak, saya minta gaji besar, fasilitas bagus ya, tunjangan menarik ya, masa depan yang cerah, tapi tanpa memikirkan apa yang kita bisa kontribusikan. Dan kontribusi itu juga menyangkut dua hal tadi. Apa? Yang pertama apa? Potensi, talent. Yang kedua apa? Yang kedua, kompetensi, kemampuan. Iya, keterampilan apa yang dimiliki. Baru kita bisa memberikan yang ketiga, yaitu apa? Kontribusi. Nilai tambah apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa sumbangkan? Kita berikan pada perusahaan, organisasi di mana kita berkarya nanti. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Ya, dan yang keempat, guys, apa? Dari potensi, kompetensi, dan kontribusi, jangan lupa kita harus terus belajar untuk apa? Berprestasi. Jadi yang keempat itu apa, guys? Prestasi, jangan lupa. Seringkali orang berpikir bahwa kalau sudah terima kerja atau sudah apalagi dapat posisi yang nyaman ya, yang tinggi, yang semuanya baik ya, dari
perusahaan kita terima, tapi kita tidak terus belajar untuk meningkatkan prestasi. Ya, kalau persaingan semakin hari semakin berat, semakin menantang, apalagi di era globalisasi, di era di mana sekarang ada disebutnya dengan oleh Profesor Kasali adalah disruptive era. Ya, di mana kalau kita tidak mau belajar terus meningkatkan prestasi, suatu hal yang akan terjadi adalah kita akan mengalami keusangan. Tahu-tahu kita sudah apa? Sudah kuno, guys. Kenapa? Kita digantikan oleh adik-adik kita, oleh junior-junior kita yang mereka lebih pandai, lebih cerdas, lebih mau belajar terus. Ya, yang mereka sudah lebih terbuka terhadap dunia wawasan global misalnya. Ya, dengan kurikulum pendidikan yang baru, dengan sistem pendidikan yang baru, dengan mereka fasilitas yang disediakan oleh orang tua ya di rumah maupun di kampus, di sekolah. Ya, kita sudah tergusur oleh zaman. Kenapa? Kita nggak mau belajar. Ya, akhirnya apa? Kita tidak bisa berprestasi. Akhirnya apa? Tentunya kita tidak bisa bersaing untuk bisa apa? Bukan hanya sekedar memilih pekerjaan, melamar pekerjaan terus diterima, ya, tapi mengembangkan karir masa depan. Kalau tentunya teman-teman ingin menjadi seorang profesional ya di bidangnya masing-masing untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Sebenarnya tidak hanya kita sebagai karyawan ya, tentu guys, kalau misalnya mau menekuni suatu bisnis juga sama tuh, harus belajar potensi kita apa, kompetensi kita apa, terus apa kita bisa kontribusikan ke pelanggan. Ya, akhirnya apa? Kita bisa mencapai ya, prestasi untuk menghasilkan suatu karya lebih. Iya, jadi salah satu contoh adalah tentunya kita tahu ya, dalam dunia globalisasi ini kita lihat bahwa ada satu ya karya anak bangsa yang saat ini sedang mengglobal. Ada yang tahu? Yes, betul ya. Mungkin habis bagian besar ya teman-teman guys, itu sudah pernah gunakan dan install download aplikasi itu apa? Gojek ya. Ya, dengan modal aplikasi ternyata sekarang saya dapat kabar, ini benar-benar dapat kabar baru ya, baru 2 hari yang lalu, adalah bahwa corporate valuation-nya, nilai perusahaannya, ternyata Gojek sudah lebih besar, lebih tinggi daripada penilaian terhadap Garuda Indonesia. Bayangkan guys, ya, Garuda Indonesia, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, itu sekarang ya secara korporasi itu sudah nilai perusahaannya bisa digeser oleh Gojek yang hanya modal teknologi aplikasi untuk online ya, untuk kendaraan online, untuk ojek online, untuk taksi online dan sebagainya. Ya, dan kita lihat fasilitasnya juga semakin bagus ya di Gojek ya, ada GoFood, ada bahkan GoLive, macam-macam ya. Itu contoh adalah satu organisasi yang dimana tentunya dari ownernya ya, founding fathernya, dari orang-orang profesional di dalamnya, mereka sangat concern terus untuk belajar mengembangkan diri. Tapi si Gojek ini jangan lupa, kalau mereka berhenti belajar, suatu saat mereka juga ada obsolete. Mereka juga apa? Akan mengalami satu yang namanya sebutkan keusangan. Ya, berarti itu tantangan juga buat siapapun, mau Gojek, mau apapun ya, mau siapapun ya, organisasi perusahaannya ya, terus harus maju diri untuk agar terus berprestasi. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Kita ingin jadi pertama apa guys dalam memilih pekerjaan, supaya katanya pengen dapat ya gajinya yang bagus nih. Yang pertama adalah potensi apa yang kita miliki. Ya, jadi kalau yang dulu saya pernah bahas itu adalah minat bakat apa. Ya potensi yang bisa juga kita lihat dari pendidikan formal kita ya, maupun hal-hal yang sifatnya menunjang pengalaman organisasi dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi. Ini adalah yang biasanya benar-benar dibutuhkan dalam pekerjaan ya. Jadi baik yang teknis terkait pekerjaannya ya, maupun yang non teknis ya, seperti non teknis itu komunikasi tadi ya, kepribadian dan sebagainya. Kalau teknis tadi misalnya kayak saya harus bisa presentasi ya, saya harus bisa depan publik ya, dan sebagainya ya. Pemasar tuh harus bisa tentang pemasaran ya, penjual dia bisa jualan, selling skill, negotiation skill, itu teknis ya. Dan yang ketiga apa adalah kontribusi. Jangan lupa apa yang kita sumbangkan. Jangan kita berharap saja, tapi apa yang kita bisa berikan.
Ya, bahkan ada kata-kata menarik adalah dari seorang mantan Presiden Amerika Serikat, ya tentunya sekarang sudah tidak ada, John F. Kennedy, bahwa jangan tanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara. Kita balik, jangan tanya apa yang perusahaan berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan, yaitu kontribusi nilai tambah sumbangsi apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah apa guys? Tadi masih ingat? Prestasi. Kita harus terus memacu diri, belajar terus supaya kita terus bisa meningkatkan prestasi, yang pada akhirnya itu akan memberikan suatu dampak yang luar biasa tentunya jangka panjang, yaitu ya bonus tadi 4C. Satu yang terakhir adalah kalau 4 ini kita bisa praktekkan, maka kita akan bisa dipromosikan guys. Ya ini kalau yang ingin berprestasi ya, dipromosikan, promosi, naik ke jenjang lebih tinggi. Ya, itu saja tips ya career coaching ya. Jadi bagi teman-teman ya yang masih ingin terus belajar, prestasi, mengembangkan diri, yang mengembangkan karir ya, bukan hanya dapat pekerjaan aja ya. Dari sana nanti tentunya teman-teman bisa diharapkan bisa menemukan pilihan pekerjaan dan perusahaan yang sesuai ya bidangnya juga ya, karena tidak semua cocok ya. Kalau nggak senang bidang konstruksi ya jangan konstruksi, kalau nggak senang ke bidang perunggasan, wah kotor-kotoran nih kandang ayam ya atau kandang sapi. Kalau peternakan yang lainnya jangan ya. Kalau nggak senang ke sawah ya jangan ngelamar ke bidang misalnya ke agrobisnis atau kebun yang sifatnya ya mungkin kotor-kotorannya, atau yang nggak senang ke bidang misalnya wah saya nggak senang ketemu orang sakit ya jangan bidang kesehatan ya. Ya jadi sesuaikan juga bidangnya, apapun silahkan pelajari, tapi lihat tadi yang 4C itu apa yang kita bisa tawarkan di pekerjaan itu, sehingga teman-teman bisa menjadi salah satu kandidat pilihan ya, yang nanti akan diseleksi oleh perusahaan, oleh recruiter dari organisasi itu, perusahaan manapun ya. Thank you for watching. Don't forget ya, jangan lupa please like, follow, subscribe supaya kita terus bisa dapat keep in touch, terus komunikasi, dapat update-nya. Dan jangan lupa juga komen ya, silakan ya untuk masukannya ya. Sampai ketemu dengan saya Andi Haidir, senang sekali bisa sharing dengan teman-teman semuanya ya, dengan teman-teman semuanya ya. Thank you very much ya. See you. Ya jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini.